Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Saya bacakan ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat ini, kita lihat bagaimana Rasul Paulus berusaha mengcounter fitnahan para guru palsu yang bilang bahwa pengajaran Rasul Paulus, Injil yang Rasul Paulus ajarkan itu tidak benar. Konten atau muatan Injil Rasul Paulus itu tidak tepat. Guru-guru palsu berusaha mempengaruhi jemaat di Galatia agar meragukan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Injil yang Rasul Paulus sampaikan dengan penuh pengorbanan, penderitaan, dan saat datang guru palsu, mereka ini berusaha membuat jemaat yang dimenangkan oleh Rasul Paulus meragukan lengkapnya, benarnya Injil yang Rasul Paulus beritakan. Sebuah fitnahan yang tidak bisa dipisahkan dari agenda utama para guru palsu itu, yaitu agar sidang jemaat di Galatia menyahudikan dirinya. Mereka terus diajarkan oleh para guru palsu bahwa mereka belum benar-benar Kristen selama mereka belum diyahudikan. Bahasa sederhananya, disunat. Belum disunat, kamu belum benar-benar Kristen. Meskipun Rasul Paulus ngajarin bahwa kamu sudah benar-benar Kristen, apa yang Paulus ajarin itu tidak benar. Kamu harus disunat dulu, baru kamu benar-benar Kristen. Ini yang dibawa oleh para guru palsu. Surat Galatia ditulis untuk mengcounter apa yang diajarkan oleh para guru palsu ini. Saat ini saya rindu berbagi tentang latar belakang bagaimana Rasul Paulus sampai bisa menulis surat ini. Tentu ini tafsiran, tapi bisa kita bayangkan secara tepat bagaimana langkah-langkah Rasul Paulus sampai bisa menulis surat Galatia. Kurang lebih seperti ini. Pertama tentu Rasul Paulus yang berada di tempat yang jauh menerima laporan dari salah satu pimpinan di gereja tersebut bahwa ada masalah yang timbul dalam gereja. Dan saat mendengar masalah tersebut, Paulus tidak menganggap enteng, tetapi Paulus mendalami. Ini yang menjadi penekanan saya pada saat ini. Kita sama-sama merenungkan bagaimana Paulus mendalami saat dia mendengar masalah timbul di tengah-tengah jemaat di Galatia. Saat dia mendalami, dia dimampukan untuk memberikan solusi secara tepat. Di bawah bimbingan Roh Kudus, Paulus menuangkan solusi yang diberikan bagi jemaat di Galatia secara tepat. Dan solusi yang Rasul Paulus berikan bukan hanya berguna bagi jemaat di Galatia. Sejarah gereja mencatat bahwa kitab ini, surat ini, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bapak-bapak gereja. Bahkan sampai saat ini bagi kita
surat ini amat sangat berharga. Dimulai, tadi saya sampaikan fokus saya adalah Rasul Paulus mendalami masalah yang ada di tengah-tengah jemaat. Jadi kalau kita mau aplikasikan tentang apa yang Rasul Paulus lakukan sebelum ia menuangkan inspirasi Roh Kudus ke dalam sebuah tulisan, kita pun bisa meniru pola Paulus ini. Supaya kita bisa memberi solusi, maka kita perlu mendalami masalah dari rekan kita yang share kepada kita. Sebaliknya, kita pun saat punya masalah, kita pun belajar untuk men-share dengan mendalam kepada orang-orang yang bisa kita percayai. Kita bisa saling share, saling berbagi beban masalah secara mendalam, secara detail, sehingga di dalam ketergantungan pada Roh Kudus, ketergantungan pada Roh Allah yang penuh hikmat, dalam ketergantungan kita kepada firman-Nya, segala kebenarannya, kita pun akan memperoleh solusi, sebuah solusi yang bukan hanya berguna bagi kita di zaman ini, tetapi juga kiranya bisa diwariskan kepada generasi, setidaknya kepada anak kita. Kita bisa cerita bagaimana solusi yang kita dapat dalam persekutuan jemaat, itu kita ceritakan kepada generasi penerus kita. Jadi, kita perlu belajar menganggap serius setiap masalah yang ada di tengah-tengah jemaat yang dihadapi oleh jemaat dalam pergumulan hidup mereka. Ini perlu kita perjuangkan, kita pelajari terus supaya kita bisa capai kondisi di mana Rasul Paulus melakukannya. Karena terus terang banyak kali kita digoda untuk menganggap enteng problem yang di-share oleh teman kita dengan berkata semacam ini ya, masalahmu gak terlalu berat kok, masih banyak orang yang lebih berat masalahnya. Ini kita sedang menganggap enteng masalah yang di-share teman kita. Atau kamu kurang berdoa sih, kurang baca Alkitab sih, perbanyak saja waktu doamu. Waktumu baca Alkitab, pasti ada solusi. Sekali lagi, ini perkataan-perkataan yang menganggap enteng masalah teman kita. Atau, udah tenang aja, pokoknya serahin aja semua sama Tuhan. Nggak usah pusing-pusing, pasti selesai kok masalahnya. Tuhan Yesus pasti menolong kok. Ya, kita belajar sama-sama supaya respon-respon yang menganggap enteng ini tidak lagi keluar dari mulut kita, tapi saat teman kita share, mari kita berusaha. Langkah pertama adalah mendengarkan dengan baik. Baru di dalam kasih Kristus kita coba menggali masalah yang ada, mendalami masalahnya, dan tentu harapannya kita bisa memberikan solusi, semua dalam ketergantungan kita pada firman dan Roh Kudus. Terakhir, kembali kita disadarkan bahwa untuk kita bisa terus belajar, terus berjuang, kita perlu kasih Kristus. Tak lain, tak bukan kasih Kristus yang memampukan kita. Saat kita menjadikan proses mendengar, proses mendalami hanya sebagai metode, kita akan seperti mesinnya, mekanik. Nggak ada muatannya, nggak ada manfaatnya.
mungkin kita bisa lakukan. Saat orang lain share, kita dengar, kita dalami. Tetapi tanpa kasih Kristus itu semua menjadi kosong, hampa. Kasih Kristus yang membuat kita mampu mendengar dan mendalami secara organik, secara natural, keluar dari hati kita. Haleluya. Sehingga benar-benar kita dimampukan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, mencontoh apa yang Rasul Paulus lakukan. Karyanya luar biasa. Kita pun kiranya pelayanan kita lebih lagi berdampak bagi banyak orang, setidaknya bagi generasi di bawah kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin.